Salam, jumpa lagi dalam channel Belajar Alkitab Otodidak. Oke, baik. Hari ini kita akan coba membahas tentang sistematika teologi. Sistematika teologi diambil dari 3 kata Yunani, yaitu logos, theos, dan sunistano. Theos artinya Tuhan, logos artinya ilmu, perkataan, pikiran, atau firman. Sedangkan sunistano artinya penempatan, pengaturan, atau penempatan pada tempat yang tepat. Jadi sistematika teologi artinya menempatkan ilmu tentang Tuhan pada tempat yang tepat. Sistematika teologi adalah disiplin ilmu dalam dunia teologi Kristen yang merumuskan suatu pandangan yang rasional dan koheren dalam doktrin-doktrin iman Kristen. Berteologi adalah melibatkan rasionalitas kita. Saya sebut sebagai hikmat Tuhan dalam memahami suatu ajaran yang kita sebut sebagai teologi atau yang kita sebut sebagai doktrin. Untuk yang satu ini, doktrin, kita tidak boleh salah. Sebab firman Tuhan katakan, awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Bicara ajaran itu berarti bicara tentang kebenaran. Ada beberapa teori tentang kebenaran ini. Ada korespondensi of the theory of the truth. Ada coherency of the theory of the truth. Ada pragmatism of the theory of the truth. Dan teori-teori tentang kebenaran yang lain. Masing-masing orang akan mencoba membuktikan kebenaran yang dia yakini. Itu sah-sah saja. Oleh sebab itu, menurut saya, karena kebenaran itu terlalu penting, maka mempelajarinya secara sistematis adalah keharusan. Pada sesi yang lalu, sudah saya singgung tentang Alkitab. Alkitab adalah area riset. Kejadian sampai Wahyu adalah area riset seorang teolog. Wajib membaca Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh hanya membaca Kejadian sampai Ulangan. Atau ya hanya membaca sebagian bagian. Seorang teolog harus membaca Kejadian sampai Wahyu sebagai area riset. Seorang geolog akan memanfaatkan bumi sebagai area risetnya. Dia akan mempelajari tentang batu, mungkin tentang lapisan-lapisan tanah, dan lain-lain yang berhubungan. Demikian dengan seorang zoologi atau seorang biologi atau seorang ahli-ahli yang lainnya. Jadi Alkitab adalah area riset kita. Misalnya Anda mencari tentang keselamatan dan Anda mulai berteologi tentang keselamatan, maka Anda harus menelaah dan meneliti. Area risetnya adalah Alkitab. Cari tentang keselamatan. Saya katakan tadi, Anda akan mengendusnya dari kitab ke kitab. Berusaha untuk menemukan setiap indikasi yang mengarah kepada keselamatan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan topik keselamatan pada satu kitab saja. Saya berharap sebenarnya satu topik di satu kitab. Mudah. Karena jika memang demikian, saya tidak perlu bertengkar dengan sahabat teolog saya yang lain. Dalam suatu sesi apologet, ini kan menjadi lucu. Saya berapologet dengan alot sampai wajah saya menjadi merah dan air liur memenuhi semua permukaan. Karena saya mempertahankan kebenaran yang menurut saya benar. Oleh sebab itu, kita harus mempelajari kebenaran ini secara sistem. Yang lebih benar, ya kita masuk di dalam sistematika teologi. Ada orang yang bertanya pada saya, apa saja yang masuk dalam klasifikasi sistematika teologi? Saya menjawab sambil bercanda. Pokoknya semua yang ada logi-loginya dalam mata kuliah itu sistematika teologi. Ini bercanda, tapi ini basic dan ini benar. Pada dasarnya saudaraku, selama area risetnya ada di dalam Alkitab, dan apabila ada seseorang yang merasa memiliki suatu pandangan dan pertanggungjawaban secara ilmiah dari fahamnya, dan itu masuk dalam klasifikasi doktrin, maka saya bisa katakan welcome to sistematika teologi. Kita baru memiliki kurang lebih 12 sudut tembak dalam sistematika teologi. Kalau ada yang memiliki yang baru, maka itu sah-sah saja. Yang pasti mempelajari tentang kebenaran, kita pelajari tahap demi tahap secara sistematik. Karena memang Tuhan memberikan kebenaran berserakan di dalam Alkitab. Dan kita harus mencari satu persatu dan secara sistematis.
Kita bertanya yang mana saja yang teologi sistematis ini? Ada banyak teologi sistematis yang bisa dipelajari. Dan bapak-bapak iman sudah membantu kita memulai dengan penelitian mereka. Yang pertama, mereka mencoba meneliti tentang Alkitab. Dan bidang ilmu ini disebut bibliologi. Ada yang meneliti tentang Tuhan, teologi proper. Ada yang meneliti tentang manusia, antropologi. Ada yang meneliti tentang dosa, mencari tahu tentang dosa, ilmunya adalah hamartologi. Ada yang mempelajari tentang Kristus, kristologi. Mungkin kita masih mengingat bapak-bapak iman seperti Tertullianus yang mempelajari tentang Tritunggal. Kemudian kita mempelajari tentang keselamatan, soteriologi. Walaupun sekarang ada banyak teori tentang keselamatan, tidak apa-apa, yang penting kita bisa belajar perlahan. Mungkin di antara beberapa teori itu ada beberapa yang mungkin masuk di dalam cara berpikir kita. Dan kita mulai mengenal Tuhan. Ada doktrin tentang gereja, eklesiologi. Ada doktrin tentang Roh Kudus, pneumatologi. Ada doktrin tentang malaikat, angelologi. Ada doktrin tentang iblis, demonologi. Ada doktrin tentang akhir zaman, eskatologi. Ada doktrin tentang pembelaan, iman Kristen, apologetika, dan lain-lain. Yang pasti setiap orang harus mempelajari Alkitab secara sistematis, baru dia bisa berteologi. Sementara ada 4 tahap untuk bisa sampai ke tahap teologi ini, saudaraku. Jika Anda berteologi dengan perjanjian lama, maka Anda harus mulai belajar perlahan secara bertahap, mulai dari pengantar perjanjian lama, saudara belajar sejarah perjanjian lama, baru saudara belajar tentang tafsir perjanjian lama, baru saudara mulai bisa berteologi tentang perjanjian lama. Bila itu tentang keselamatan, baru Anda boleh berteologi tentang keselamatan. Sebab itu, mari kita belajar teologi secara sistematis, dengan pikiran yang terbuka dan realistis, perlahan-lahan. Apa itu dosa? Apa itu keselamatan? Apa itu eskatologi dan seterusnya? Teologi sistematis ini sudah berkembang secara alamiah berdasarkan pertanyaan filsafat sederhana. Dan bapak-bapak gereja sudah memulai membuat rumusan-rumusan jawaban dalam sistematika teologi yang sedang kita bahas ini. Teologi sistematis adalah usaha manusia untuk mengenal Tuhan. Teologi sistematis membawa pandangan yang rasional dan koheren dalam iman Kristen. Teologi sistematis adalah suatu sistem yang bersifat utuh dan menyeluruh, berguna untuk memberikan dasar yang utuh bagi etika Kristen. Dan teologi sistematis sangat bermanfaat dalam mempertahankan iman atau berapologet. Kita bisa mempertanggungjawabkan kebenaran yang kita pegang. Oke, baik, itu tentang teologi sistematik. Semoga menjadi berkat bagi saudara. Salam.